Kehebatan Wu Hao dan lainnya sedikit banyaknya membuat Xiaoyan terus berhati-hati untuk menjadi yang terbaik dalam ujian ini. Begitupun dengan aturan ujian, sangat-sangat mengejutkan para peserta. Meski aturan dirubah sedemikian rupa, tak membuat Xiaoyan mengendurkan hasratnya. Di mana Xiaoyan mampu menyerang Baisan menggunakan teknik Heaven Flame. Tapi sayang seribu sayang, ketika kemenangan sudah di depan mata, Xiaoyan tiba-tiba dipromosikan di saat-saat kritis tersebut. Dan mari kita katakan bersama-sama, dan film pun dimulai. Baisan sesegera untuk mengakhiri dendam ini, yakni dengan berniat menyerang Xiaoyan yang kala itu tak bisa apa-apa lagi. Disinilah peran Sun Er terlihat, di mana ia meminta Xiaoyan untuk tetap fokus menerobos, sementara Baisan biar Sun Er yang hadapinya. Xiaoyan 哥哥，你放心晋级吧，我会拦住他们。我会尽快。 Di mana Sun Er tanpa ada rasa takut sedikit pun meminta Baisan. Bahkan Sun Er saat-saat di sini tak bisa lagi untuk menahan diri. Karena masih ada cinta, Baisan pun dilema. Jika ia menyerang Sun Er, sudah dipastikan Sun Er akan membencinya untuk selama-lamanya. Tapi jika ia diam saja, sudahlah. Akhirnya Baisan memiliki sebuah ide cemerlang, yakni dengan menyuruh Wu Hao juga Hu Jia untuk menyerang Xiaoyan bersamaan. Agar rencananya berjalan dengan mulus, Baisan menambahkan sedikit percikan api, sembari berharap Hu Jia dan Wu Hao terpancing akan rencananya ini. Baisan mengatakan bahwa Xiaoyan sedang menerobos. Jika dibiarkan Xiaoyan berhasil menerobos, maka sudah dipastikan Xiaoyan akan menjadi bendungan untuk memenangkan ujian ini. Sebelumnya saja mereka sudah kewalahan. Apalagi jika Xiaoyan benar-benar berhasil menerobos, ya kan? Pastilah mereka berdua terpancing akan kata-kata Baisan yang busuk ini. Sekali lagi Sun Er mengingatkan, andai mereka menyerang bersamaan maka jangan harap Sun Er berdiam diri saja. Tentunya Sun Er akan bertindak lebih kejam dari sebelumnya. Di sini Hu Jia dan Wu Hao sebenarnya bukan menargetkan kepada Sun Er, melainkan Xiaoyan lah yang mereka incar. Tapi apalah daya, Sun Er berdiri paling depan untuk menjaga pujaan hatinya ini. Di sini sedikit banyaknya membuat Guru Rowling sedikit khawatir. Ia berharap semoga saja Sun Er dapat mengatasi ketiga orang itu. Bukan 3 orang saja coy, kutu-kutu pun juga ikut. Di mana kutu-kutu memulai untuk menyerang Sun Er. Tapi lihatlah, Sun Er sekali gerakan mampu membuat mereka semua keluar dari arena. Artinya yang keluar sudah dinyatakan gagal untuk melanjutkan ujian. Ini hanya tinggal berlima. Sun Er mendapatkan serangan silih berganti dari ketiga orang terkuat di ujian ini. Di sela Sun Er lengah, dijadikan kesempatan bagi Wu Hao untuk menyerang Xiaoyan. Secepat kilat, Sun Er melindungi dengan teknik tapak pelindung. Hal itu masih belum cukup untuk menghentikan mereka. Di sini, serangan terus mereka lancarkan dengan tujuan mengeluarkan Xiaoyan dari ujian ini. Di mana Baisan melihat titik ruang untuk menyerang sehingga terjadilah. Lagi-lagi Sun Er memperlihatkan rasa cinta kepada Xiaoyan. Di mana Sun Er menghalangi dengan tubuhnya. Ya tentunya perbuatan ini melanggar aturan ujian. Di mana seorang kesatria yang mengikuti ujian ini tidak boleh melukai satu sama lain. Hal itu membuat Wu Hao dan Hu Jia marah kepada Baisan. Ya, Baisan pun menyangkal akan hal ini, bahwa dirinya tak sengaja melukai Sun Er. Sebenarnya target Baisan ialah Xiaoyan. Siapa suruh Sun Er datang, ya kan? Disinilah puncak kemarahan Sun Er, di mana ia mengeluarkan teknik rahasianya untuk membayar perbuatan Baisan sebelumnya. Tiba-tiba, tangan Xiaoyan menghentikan Sun Er. Ya, Xiaoyan berhasil menerobos. Disinilah Xiaoyan meminta kepada Sun Er untuk menenangkan diri. Sementara ketiga orang ini, ia yang akan hadapinya. Tersirat sebuah sumpah, Xiaoyan mengatakan jika ia tidak melukai mereka bertiga,
maka Xiaoyan akan keluar dari ujian ini. Artinya Xiaoyan memang benar-benar marah coy. Baisan pun sedikit meremehkan Xiaoyan. Baisan menganggap Xiaoyan sedang berbual. Mana mungkin ya kan Xiaoyan dapat mengalahkan mereka bertiga secara bersamaan. Tapi lihatlah, rasa maaf tidak ada lagi terucap di diri Xiaoyan. Meskipun mereka meminta maaf, percuma. Karena sudah terlambat. Di sini Xiaoyan mengeluarkan aura pembunuhnya, yakni teknik api teratai. Sekali gerakan 3 orang terpongkang. 斗灵强者，星连变。 Ketua panitia yang melihat hal ini tentulah ia tak percaya betapa menakutkannya Xiaoyan ini. Dalam benaknya Xiaoyan sudah menguasai teknik Do Spirit. Begitupun dengan Tuan Hu, ia sedikit cemas akan ending ujian ini. Ia takut ada yang mati di pertarungan ini. Tapi apalah daya, ujian harus tetap dijalankan untuk menentukan siapa yang juaranya. Di sini Xiaoyan pun mengatakan, atas apa yang mereka lakukan terhadap Sun Er sebelumnya, maka mereka akan membayarnya 2 kali lipat yang dirasakan oleh Sun Er. Xiaoyan menggabungkan kedua kekuatannya. Sementara Baisan menggunakan 8 guntur, Wu Hao dengan tebasan pemecah darah, sedangkan Hu Jia dengan teknik rutan ular berbisa. Ya, setelah selesai menggabungkan, Xiaoyan menyerang mereka dengan teknik Buddha Fury Flame Lotus, sehingga terjadilah. 小羊哥哥小心！ Tetua Hu yang melihat kejadian ini sungguh-sungguhlah amat kagum. Secara biologis kekuatan ini hanyalah secuil dari kekuatan yang sesungguhnya. Tetua pun beranggapan, andai saja mereka bertiga memang musuhnya, sudah pasti Xiaoyan akan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tapi karena ini hanyalah sebuah ujian akademi, jadi seperti inilah adanya. Baisan yang melihat hal ini, ia masih bisa bangkit. Bahkan ia beranggapan Xiaoyan telah terkubur atas serangan yang bersamaan mereka lepaskan. Tapi lihatlah, saat di puncak keyakinan mereka untuk menang, secepat kilat Xiaoyan menyerang mereka. Alhasil, mereka terpongkang lagi. Setelah mereka tak berkutik lagi, Xiaoyan mengatakan, itulah balasannya jika berani menyakiti Sun Er. Bahkan Xiaoyan menentang mereka, jika tidak suka atas perbuatannya ini, maka datanglah ke hadapannya kelak. Di sini Wu Hao mengakui kekalahannya, begitupun Hu Jia dan Baishan. Setelahnya Xiaoyan dan Sun Er menghadap ke arah para panitia, sembari menanyakan apakah ujian sudah selesai. Jika belum, maka Xiaoyan akan melanjutkan kekisruhan di tengah arena ini. Sabar ya. Pada akhirnya tetua pun mengatakan bahwa ujian sudah selesai. 5 orang yang lulus tidak lain tidak bukan ialah Hu Jia, Wu Hao, Baisan, Sun Er, dan Xiaoyan. 武家、白山、吴昊、萧薰儿、萧炎。 Sementara Baisan masih tak terima atas perbuatan Xiaoyan sebelumnya, di mana ia mengucap sumpah suatu saat nanti ia akan membayar 100 kali lipat atas perbuatan Xiaoyan ini. Begitupun dengan Wu Hao juga Hu Jia. Sedikit banyaknya mereka menyimpan sebuah dendam terhadap Xiaoyan. Nah, ketika itu Xiaomei dan Xiaoyan pun berpapasan. Di sini Xiaoyan meminta Xiaomei untuk berbicara dengannya. 对了，小妹，能跟我走走吗？ Ya, pembicaraan mereka ialah masalah keluarga, di mana Xiaoyan untuk sementara waktu tidak kembali dulu ke keluarga Xiao, dengan harapan untuk mencari keberadaan ayahnya dan juga membunuh mereka yang berani menyakitinya. Sementara Xiaomei masih terlihat malu-malu kepada sepupunya ini, sebab ia dulu pernah menghina Xiaoyan yang tak memiliki bakat. Tapi Xiaoyan faham, ia tak mempermasalahkan hal itu. Yang dulu biarlah berlalu. Bagaimanapun, Xiaoyan tetap menganggap Xiaomei sebagai adik sepupunya. Mantap Yan. Ada Sun Er, Baisan, Hu Jia, Wu Hao, dan Xiaoyan. Mereka kala itu dibawa oleh ketua panitia untuk menuju pintu gerbang masuk ke halaman dalam pavilion. Xiaoyan menanyakan kepada ketua panitia tentang keterampilan gelombang suara. Ya, keterampilan tersebut memang ada. Jika Xiaoyan kelak beruntung, maka akan mendapatkannya. Pada akhirnya mereka pun sudah sampai di depan pintu gerbang. Ya, terlihat biasa-biasa saja. Di depannya ada 2 patung. Tapi lihatlah, ketua panitia langsung memberi salam sembari mengatakan bahwa kelima peserta seleksi halaman dalam telah berakhir dan merekalah yang berhasil lolos. Seketika patung tersebut berubah wujud layaknya seorang manusia. Anehnya, Yao Lao tiba-tiba memutuskan kontak batin dengan Xiaoyan. Artinya kedua patung alias orang ini kekuatannya sungguh amat luar biasa. Sebab jika Yao Lao terus berada di cincin Xiaoyan,
kebersamaannya akan diketahui oleh kedua orang tersebut. Benar sekali. Pandangan kedua orang ini langsung tertuju ke arah Xiaoyan. Sontak ia pun menanyakan nama rekan kecil tersebut. Sebab ia mengetahui ada api biru di dalam dirinya. Di mana kekuatan yang ada di dalam diri Xiaoyan masuk peringkat ke-19 di daftar api surgawi. Benar sekali coy. Pantas saja ya kan ya Allah sesegera menghilangkan jejak dari cincin Xiaoyan. Kemudian kedua orang ini pun menganggap tahun ini peserta jauh lebih kuat daripada tahun sebelum-sebelumnya. Tak ingin berlama-lama lagi, ketua panitia meminta dengan hormat agar kedua orang ini membukakan gerbang untuk masuk. Dengan kekuatannya mereka langsung memperagakan teknik membuka gerbang. Kata ketua panitia, ruangan ini memiliki sebuah kunci yang dikendalikan oleh kedua orang ini. Jika mereka tidak menggunakan metode khusus pembukaan, mustahil untuk masuk ke dalam. Bahkan seseorang yang memiliki kekuatan Encaster pun tak bisa masuk ke dalam coy. Sebelum masuk, mereka disarankan untuk mematuhi semua aturan di sana. Pada akhirnya, Hu Jia masuk, diiringi oleh Baisan juga Wu Hao, dan ditutup oleh Xiaoyan bersama Sun Er. Dan tak lupa mereka selalu bergandengan tangan. Wuhui. Sementara ketua panitia selalu mendoakan semoga kelima peserta ujian tahun ini mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Dan film pun bersambung.